Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam materi selanjutnya. Kali ini masih tentang teks laporan percobaan. Setelah saya memeriksa tugas yang kalian berikan melalui Google Classroom, menurut saya masih banyak beberapa yang perlu dibenahi. Jadi kali ini kita akan mematangkan lagi materinya, masih tentang teks laporan. Kali ini kita akan membahas bahasa teks laporan. Bahasa teks laporan. Materi kelas 9 SMP, khususnya SMP Negeri 5 Medan, oleh Febrianti Panjaitan, SPD. Ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam laporan sebagai berikut. 1. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Apa yang dimaksud dengan aspek umum atau kelompok? Contohnya kata umum roda 2 atau kendaraan roda 2. Yang pertama sepeda dan yang kedua sepeda motor. Itu adalah aspek khusus dari kendaraan roda 2. Sedangkan transportasi umum, aspek khususnya yaitu bus, kereta api, dan angkutan kota. 2. Menggunakan kata tugas, hubungan logis seperti ketika, maka, dan seterusnya. Contoh di dalam teks laporan itu yang sering kita temui adalah seperti laporan percobaan yang saya buat. Ketika kita memasukkan cairan pemutih ke dalam gelas berisi minuman Fanta, maka yang terjadi adalah minuman Fanta berubah warna menjadi bening. Jadi kata ketika dan maka itu memang selalu kita temukan di dalam teks laporan percobaan. 3. Kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Apa itu kata tugas? Kata tugas adalah kata yang membantu menghubungkan kata lain dalam sebuah kalimat dan tidak mengalami perubahan bentuk. Jenis-jenis dari kata tugas ini adalah sebagai berikut. 1. Kata depan atau preposisi. Kata depan biasanya terletak di awal kata yang menunjukkan hubungan suatu kata dan memiliki beberapa makna. Kata depan yang bermakna menyatakan sebab, yaitu contohnya atas, demi. Kata depan yang bermakna menyatakan tempat, contohnya di, ke, dan dari. Kata depan yang bermakna menyatakan waktu, contohnya hampir, hingga, dan sampai. Kata depan yang bermakna menyatakan maksud, untuk, guna. Dan yang kedua ada kata sambung atau konjungsi. Kata sambung atau konjungsi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau kata. Contoh, biarkan, akan tetapi, dan serta, meskipun, jadi, oleh karena itu, jika, karena, dengan, atau bahwa, dan sebagainya. Apa itu koheren? Koheren adalah keterkaitan atau saling berhubungan. Jadi kata tugas digunakan untuk menjaga tulisan koheren adalah kata tugas kita gunakan dalam teks laporan untuk menjaga tulisan agar saling berhubungan atau berketerkaitan. Menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Contohnya, Renu sedang menyiram tanaman. Wahyu melihat buku pelajaran. Andre memasak ikan. Selanjutnya yang kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Apa itu kata kerja aktif? Kata kerja aktif adalah kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif yang menyatakan bahwa subjek melakukan suatu pekerjaan. Contoh kata kerja aktif yaitu menggambar, membersihkan, menuang, membuang, melukiskan, dan kata-kata yang berawalan me lainnya. Yang keenam, tidak ada urutan waktu tetapi ada urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti. Jadi, penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. Beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Nomor 9, biasanya disertai foto, diagram, peta, video, dan seterusnya, atau dan lain-lain. Terima kasih. Setelah kalian baca beberapa tulisan tadi mengenai ciri-ciri kebahasaan di dalam teks laporan, jadi di sini saya ingin kalian mencatat semua di buku catatan yang rapi dan nanti akan kita kumpulkan, tapi waktunya belum ditentukan. Dan menurut saya tugas kemarin masih akan kita lanjutkan. Bagi yang belum mengerti, akan saya ulangi lagi bahwa tugas kita adalah membuat laporan teks laporan percobaan dari percobaan sederhana maksudnya. Bagi yang belum mengerti akan saya jelaskan lagi tugas kemarin. Setelah saya periksa ternyata masih banyak yang belum mengerti dan belum selesai.
Saya menugaskan kalian untuk melakukan percobaan sederhana, misalnya seperti yang saya lakukan. Benarkah minuman Coca-Cola apabila diberi cairan pemutih akan berubah warna menjadi bening? Nah, kalian boleh lakukan percobaan lain, baik itu percobaan tentang alam, tentang masakan, dan lain-lain. Boleh. Setelah kalian melakukan percobaan itu, lalu kalian buat teks laporan percobaannya. Percobaan apapun boleh, yang terpenting yang ingin kita nilai adalah teks laporan percobaannya. Kalian masih ada waktu untuk mengumpulkan sampai dengan minggu depan. Jadi kali ini saya minta kalian untuk mengerjakan tugas yang telah saya lampirkan di Google Classroom, atau bagi yang tidak memiliki Google Classroom akan saya lampirkan di WA Group. Oke, sampai di sini materi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, atau tekan lonceng untuk sama-sama kita berbagi dalam ilmu kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.